untuk kita semua. Pada kali ini kita akan mempraktikkan pemeriksaan pada mata. Pemeriksaan pada mata ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik pada organ mata pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan visus menggunakan Snellen chart. Kemudian pemeriksaan buta warna menggunakan kartu Ishihara. Selamat pagi Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan mata. Apakah Ibu bersedia? Untuk pemeriksaan mata pada pasien, kita bisa melihat secara umum terlebih dahulu pemeriksaan pada bola mata. Secara sekilas kita lihat bagaimana skleranya, kemudian bagaimana konjungtivanya, kita lihat apakah analisis atau tidak. Kemudian kita bisa menggunakan alat oftalmoskop ini untuk melihat bagian dalam bola mata. Selanjutnya kita bisa melihat pupil mata pasien. Kita arahkan lampunya dari tengah ke samping, Kita lihat apakah pupilnya normal, isokor, atau anisokor. Kemudian apakah pupilnya miosis atau midriasi. Selain kita lihat bagian dalam bola mata, kita juga lihat bagaimana area di sekitar mata. Apakah ada lebam, kemerahan, dan tanda-tanda iritasi lainnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan Ishihara. Pemeriksaan Ishihara ini adalah pemeriksaan untuk melihat apakah seseorang mengalami buta warna atau tidak. Pasien diminta untuk membaca angka yang terdapat pada buku. Contohnya seperti ini. Jadi untuk orang yang tidak buta warna ini akan terlihat jelas, tetapi untuk pasien yang buta warna maka ini akan terlihat tidak jelas. Kita coba minta pasien untuk membaca. Angka berapa yang terlihat? 12. Kemudian 5. Kemudian ini silakan ikuti menggunakan tangan dari arah X ke Y. Kalau pasien bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam buku Ishihara, berarti pasien tidak mengalami buta warna. Selanjutnya adalah pemeriksaan visus. Pemeriksaan visus ini dilakukan dalam jarak 5 meter. Jadi ini diibaratkan pasien duduk dalam posisi 5 meter atau 6 meter. Visus ini digunakan untuk mengetes ketajaman penglihatan pasien. Ini misalkan pasien diposisikan dalam jarak 6 meter. Minta pasien untuk menutup salah satu mata. Silakan ditutup mata kanannya. Ini silakan membaca. E, D, L, N, E, D, L, T, E, G, O, F, F. Kemudian ganti mata yang satunya yang ditutup. T, C, D, E, T, Z, B, C, F, F, O. Karena pasien bisa menjawab semua pertanyaan sampai batas normal seperti ini, 6/6, artinya pasien mampu melihat tulisan ini dalam jarak 6 meter, di mana orang
secara awam, secara umum juga mampu melihat tulisan ini dalam jarak 6 meter. Berarti visus pasien kanan dan kiri yaitu 6/6. Jika pasien hanya bisa melihat sampai sini misalkan, nah berarti ini visus pasien adalah 6/30. Artinya apa? Bahwa pasien ini bisa melihat huruf ini dalam jarak 6 meter. Sedangkan orang awam atau orang umum bisa melihat tulisan ini pada jarak 30 meter. Sedangkan untuk yang paling besar, jika pasien hanya mampu melihat huruf yang atas, berarti penglihatan pasien visusnya adalah 6/60. Berarti bahwa pasien ini bisa melihat huruf ini dalam jarak 6 meter. Sedangkan orang umum bisa melihat tulisan ini dalam jarak 60 meter. Jika pasien tadi didudukkan dalam posisi 5 meter, maka skala yang kita lihat adalah yang sebelah sini. Sedangkan karena tadi pasien diibaratkan duduk dalam posisi 6 meter, maka kita lihat skalanya di sebelah sini. Jika pasien tidak mampu melihat sama sekali yang ada di Snellen chart ini, maka kita bisa menggunakan angka. Kita bisa mengetes pasien dengan memberikan angka. Dia melihat gerakan tangan kita atau tidak. Seperti itu. Kemudian itu visusnya 1/300. Kemudian kalau pasien tidak bisa sama sekali melihat gerakan tangan kita, ya, itu kita kasih cahaya. Pasien bisa membedakan ada cahaya atau tidak ada cahaya atau tidak. Visus pasien tidak bisa membedakan cahaya berarti 1/3. Demikian rangkaian pemeriksaan mata, mulai dari pemeriksaan fisik sampai juga pemeriksaan penunjang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.